Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa video ceramah saya beberapa waktu yang lalu yang berisi statement saya atau pernyataan saya bahwa Ormas Muhammadiyah firqatun dhallah, NU firqatun dhallah, Tarbiyah firqatun dhallah, dan Jamaah Tabligh firqatun dhallah, dan lain-lainnya. Maka dengan ini saya menyatakan mencabut segala pernyataan saya tersebut. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung aja Pak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar gak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Diam dosa besar antum. Apalagi ustadz diam. Udah gak boleh diam. Ini sudah perang Pak. Mundur sama dengan al-firar minaz zahaf. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar gak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, gak ada cerita begitu. Antum gak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat, walaupun gayanya sangar-sangar dikit ya. Mereka sudah berani Pak sekarang. Dan sudah kejadian di tetangga antum sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidhah, tapi juga milik Wahabiyah. Ini mereka benci sekali tuh sama orang tuh. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf Pak. Coba kalau sudah minoritas, digilas oleh mereka itu. Nggak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah habis, kunut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka nggak mau toleransi. Kita sih nggak ada masalah orang nggak kunut subuh, yang penting jangan membatalkannya. Kita nggak masalah juga kalau orang nggak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad, selesai kan? Dia nggak perlu tahu sifat 20, yang penting dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang nggak ngerti terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Orang-orangnya jelas. Mereka karena nggak bisa masuk, mereka katanya ustadz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Susah mau masuk di mana? Wah, cari nih wilayah muamalat, cari tema bank. Nah, ini paling gampang nih, pakai tema bank. Sekarang mereka sudah mulai menghalalkan riba. Lo bank beda dengan riba, bro. Bank ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Maka hukum tentang bank akan selama-lamanya diperdebatkan. Namanya fikih. Namanya fikih. Antum boleh beda sama aneh, nggak ada masalah. Ustadz, saya pilih bank syariah, nggak ada apa-apa. Ustadz, saya nggak mau ikut bank. Aneh panggil sini, keluarin dompetnya, kartu-kartunya semua. Kita keluarin mana banknya, sama nomor-nomornya sekali.
Loh Ustadz, ini perampasan? Bukan, katanya antum gak ikut bank lagi, gak mau ngambil bank. Itu kartu bank. Handphonenya cek, ada uang digital nggak di situ? Ada, transfer ke kita aja. Mau? Jadi kalau ngomong anti bank, pikir dulu, itu fulus namanya rupiah. Yang buat siapa? Bank. Bank itu sistemnya apa? Bank Indonesia konvensional. Mikir dulu kalau mau mengharamkan sesuatu, panjang ceritanya. Saya nggak ngajak antum nambung ke bank konvensional, nggak. Kita penganjur bank syariah, cuma tidak mengharamkan mutlak bank-bank yang ada itu, kecuali bank Toyib. Jadi dicari tuh, nggak bisa lewat akidah, nggak bisa lewat hadis, nggak bisa lewat mazhab, nggak bisa lewat sanad, nggak bisa lewat tasawuf. Lewat apa lagi? Lewat muamalah. Nggak bisa juga. Wah, ada tema baru nih, Taliban. Nanti nih ustadz-ustadz ini bakal diadu dengan tema Taliban. Saya mau tanya, kalau saya sepakat dengan antum, ini nambah iman nggak masalah Taliban? Kalau kita beda, nambah iman nggak? Enggak. Terus kalau beda opini boleh nggak? Boleh. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak penjelasan atau pembahasan yang sangat luar biasa dari Buya Ar-Razi Hashim, yaitu mengenai akidah. Nah, teman-teman pasti pernah dulunya itu, karena video ini sudah lama, video yang kita tonton dari di awal video itu adalah video sudah lama, yang dimana si Ustadz itu mengatakan bahwa NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh, nah itu firqah dollah teman-teman, yang artinya dikatakan sesat. Nah, jadi NU Muhammadiyah terus tadi dan lain sebagainya itu dikatakan firqah dollah yang artinya sesat. Nah, teman-teman, setelah beberapa lama kejadian tersebut, dia sudah meminta maaf. Namun yang di sini yang saya ingin sampaikan adalah dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim tadi, bahwa meskipun dia itu sudah minta maaf teman-teman ya, dia tetap akan seperti itu teman-teman. Nah, karena sudah apa ya? Ya sudah memang pahamnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka itu hanya sekedar meminta maaf saja. Nah, kalau saya menyimak tadi dari perkataan Buya Ar-Razi Hashim bahwa dia itu hanya ya mungkin hanya di mulut saja teman-teman ya. Nah, karena kenapa tadi Buya Ar-Razi Hashim juga mengatakan bahwa mereka minoritas. Nah, coba kalau misalkan seandainya mereka mayoritas, ya mungkin kita itu sudah habis teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya contohnya saja kalau misalkan masjid saja ya, kalau Wahabi semua isinya ya betul apa yang dikatakan tadi oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa ya seperti ya kunut subuh itu ya sudah pasti sudah habis teman-teman ya. Nah, jadi itulah teman-teman dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Buya Ar-Razi Hashim, bahwa memang paham Wahabi ini memang apa ya, memang mereka akan selalu berkeyakinan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi tidak sulit, mungkin hanya dengan kesadaran hidayah. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya simak tadi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih banyak.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.